Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita, masih diberikan kita umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Wabil khusus Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama yang ini tentu saja merupakan kenikmatan yang paling berharga yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman Islam ibadah ini Allah sampaikan kepada kita hingga akhir kita. Mudah-mudahan semua kita nanti dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita umat yang istiqomah melaksanakan sunnah Nabi. Mudah-mudahan di hari kiamat kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapat syafaat dari Nabi, dan mudah-mudahan kita semua bisa masuk surga Allah serta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini kaji kita lanjutkan ya, masih judul besarnya, tema besarnya tentang ilmu hakikat atau pendekatan ilmu hakikat terhadap seluruh kajian-kajian kita atau materi-materi kajian kita. Ya, hari ini awal-awal sudah kita masuk ya, tentang pengertian ilmu hakikat, pendekatan ilmu hakikat ini sudah masuk tentang hakikat kehidupan, masuk juga kita hakikat manusia. Ya, hari ini kita masuk kepada hakikat ibadah. Ya, dari waktu menuju Ramadan ini kita masuk hakikat ibadah. Ya, secara umum kita belajar hakikat ibadah. Nanti secara yang lebih khusus lagi kita masuk pada hakikat sholat, hakikat puasa, hakikat zakat, hakikat haji dan umroh, hakikat zikir. Jadi begitu. Ya, kita masuk kepada yang demikian. Ya, supaya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, supaya kita naik kaji. Ya, naik kaji. Jangan sampai hanya berada di tataran ya bahasa kitanya fikih saja. Ya. Karena kalau belajar fikih saja itu nanti kecenderungannya pasti berbeda, pasti ikhtilaf. Oke kalau masih begitu. Yang repot itu bertengkar. Yang lebih bahaya lagi saling mengklaim. Ya, menyatakan kelompoknya paling benar, menyalahkan. Kalau cuma menyalahkan masih oke juga. Ini malah yang bahaya itu sampai mengkafirkan atau menyesatkan. Ya, orang-orang yang tidak sealiran, yang tidak sepemahaman. Nauzubillah. Nah, sekarang sebelum kita masuk kepada hakikat ibadah ini, ya jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kalau syariat itu secara luas, lebih umum lagi namanya nanti syariat. Di dalam syariat itu ada namanya ibadah. Jadi syariat itu adalah aturan-aturan ya, yang Allah turunkan kepada kita manusia untuk mengatur kehidupan kita. Ya, mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Itu syariat. Ya, kalau kita bagi Islam ini secara lebih luas, ada namanya akidah. Ya, ada namanya syariat, ada namanya akhlak. Jadi gitu. Nah, kalau akidah ini berkaitan dengan keimanan di dalam. Kaitan dengan keimanan. Itu namanya akidah.
Nah, syariat ini mengatur, saya bilang tadi, sendi-sendi kehidupan kita. Ya, seluruh segi kehidupan kita diatur, namanya dari syariat. Nah, namanya ada akhlak. Akhlak ini buah dari iman, buah dari syariat, ini menghasilkan namanya akhlak. Ya, jadi ada yang membagi begitu. Tapi kalau ada juga yang membagi antara hanya dua saja, iman atau akidah dan syariat saja, itu pun nggak ada masalah. Ini hanya pembagian saja. Ya, jadi gitu. Untuk memudahkan. Nah, kembali pada kaji kita. Nah, syariat itu dulu saya katakan ya, pendekatan hakikat terhadap syariat. Nah, kemarin saya sudah bahas bahwa ada kelompok-kelompok tertentu, biasanya orang sufi, ya, antara hakikat dan syariat itu diadu. Ya, antara syariat dan hakikat itu diadu, dipertentangkan, bahkan dibikin semacam level-level. Ya, kalau masih level masih oke lah, tapi kadang-kadang dipertentangkan. Nah, ini tidak boleh, karena hakikat itu bagian dari syariat, gitu, ada di dalam syariat. Jadi kalau syariat ini peraturan ya yang mengatur kehidupan kita ini secara lahir itu dibahas dalam ilmu fikih. Nah, jadi gitu, secara lahirnya. Jadi syariat itu ada syariat yang mengatur urusan lahir, ada yang juga batinnya atau dalamnya. Kalau yang luarnya itu namanya fikih, dibahas dalam ilmu fikih. Kalau dalamnya ini dibahas oleh ilmu hakikat. Jadi hakikat itu adalah ilmu yang membahas syariat dari sisi dalamnya. Sedangkan fikih adalah membahas syariat dari sisi luarnya, lahirnya, zahirnya. Jadi nggak bisa dipertentangkan. Nah, ini kembali seperti kita yang kemarin, okay? Kita belajar kemarin tentang manusia, hakikat manusia. Manusia juga hakikatnya ada dua unsur lahir, unsur batin. Sama syariat juga ada dua unsur lahiriahnya, unsur zahirnya, ada unsur batinnya, unsur ruhiyahnya. Paham ya? Sama kayak manusia. Makanya kita kemarin belajar kajinya hakikat manusia dulu. Manusia ini ya harus dua unsur ini. Kalau nggak dua unsur ini namanya bukan manusia. Badan kita, fisik kita, lahir kita, jasad kita, itu luarnya. Dalamnya manusia namanya ruh. Namanya manusia harus ada dua-dua ini. Kalau jasad saja, fisik saja, badan saja, tanpa ruh namanya bangkai, namanya mayit, namanya jenazah. Kalau roh saja tanpa jasad namanya juga manusia, namanya hantu. Ya, bahasa kasarnya. Ya, jadi gitu. Jadi kalau jasad tanpa roh namanya bangkai, hantu. Ya, bangkai, zombie ya bisa juga. Ya, walaupun pengguna kata zombie ini katanya salah. Jadi begitu. Nah, roh saja tanpa jasad bukan manusia, Pak. Jadi kalau namanya manusia itu gabungan antara jasad dan roh. Begitu terpisah ya udah beda lagi namanya. Apa itu namanya? Kalau roh tanpa jasad namanya apa? Hantu kalau kata orang sekarang ya. Walaupun istilah itu salah. Spirit. Ya. Nah, jadi gitu. Nah, syariat juga begitu. Ada dua unsur zahirnya, unsur lahirnya, itu yang mempelajarinya nanti dibahas dalam ilmu fikih. Dalamnya ruh dari syariat itu. Jadi syariat itu punya ruh. Ada ruhnya hakikat itu apa? Nah, dibahas dalam ilmu hakikat. Ada juga tidak diistilahkan sama dia. Ada juga mengatakan istilah ilmu hakikat lah, ada ilmu batin lah, ada yang mengatakan ilmu hikmah lah. Paham bedanya? Ya, jadi tidak bisa
Tidak bisa dipertentangkan. Sama seperti kita mempertentangkan nanti antara manusia dengan ruh. Ya nggak bisa, nggak ada manusia tanpa ruh. Jadi gitu. Walaupun inti dari manusia itu adalah ruhnya. Walaupun nanti inti syariat itu adalah di dalamnya, intinya itu. Tapi tetap tidak bisa dipisah gitu loh. Nah, sebagian orang sufi yang sesat itu misalnya diadu sama mereka. Ini syariat itu tingkat bawah, naik level tarekat, naik level lagi hakikat, naik level lagi ma'rifat. Nah, dia bilang gitu. Atau ada yang ma'rifat dulu baru hakikat dulu. Kalau sudah sampai level hakikat tidak perlu syariat. Karena auzubillah. Nggak bisa. Tidak bisa kita sampai kepada hakikat tanpa melalui syariat. Karena hakikat itu di dalam syariat itu sendiri. Nggak bisa. Nggak bisa diadu. Orang di dalamnya dia. Hakikat sholat itu adalah ingat Allah. Saya sudah ingat Allah, maka tak perlu lagi saya sholat. Hakikat sholat itu adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau tadi itu bunyi ayatnya itu surat Toha ayat 14-15, wa aqimis sholat lidzikri. Kerjakan sholat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi hakikat sholat itu, inti sholat itu adalah ingat Allah. Nah, aku udah ingat Allah, jadi aku nggak perlu sholat. Hakikat sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena aku sudah mencegah diriku dari perbuatan keji, jadi nggak perlu sholat lagi aku. Kau kalau tak sholat itu udah munkar yang paling tinggi juga. Nah, jadi gitu, begini. Nah, ini orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti, tidak paham, tidak mendalami agama dengan baik, tidak mempelajarinya, tidak mau bertanya, ya akhirnya tersesat. Nah, istilahnya eling saja cukup. Jadi gitu. Jilbab itu intinya di dalam hati. Pentingnya hatinya yang berjilbab. Hati saya sudah berjilbab, jadi baru saya nggak perlu. Gunanya luar, syariat luar itu gunanya menjaga dalam. Tidak ada yang di dalam tanpa luarnya, nggak boleh, nggak bisa, karena dia menjaga. Tidak ada zikir tanpa sholat fisiknya, nggak bisa. Walaupun ada zikir yang di luar sholat boleh, tapi dalam sholat itu sholatnya menjaga. Yang seperti saya bilang dulu perumpamaan, namanya pisang itu ada kulit, ada isi. Walaupun yang dimakan isinya, tapi kalau tanpa kulit isinya rusak. Bapak ibu mau dikasih pisang, nggak ada kulitnya langsung gitu aja, mau nggak? Mau nggak? Nih pisang gitu, dikasih gitu. Ya nggak mau, kita jijik gitu. Jadi menjaga supaya isinya tuh jangan rusak, jangan busuk, jangan terkontaminasi. Begitulah. Ini perumpamaan ya, perumpamaan. Jadi jangan diadu. Walaupun intinya yang di dalam. Balik kita pada kaji kita. Ya. Jadi syariat itu juga begitu. Jadi dari sisi luarnya dibahas dalam ilmu fikih. Adik-adik ini ilmu penting, jangan ngobrol. Kalau ngobrol nggak dapat ilmu, dinyasar kamu nanti. Bahaya nanti, dengarnya separuh-separuh. Ya gitu, di luar nanti mau ternyata bahaya nanti. Ibarat jurus nanti, jalan darah kamu kacau nanti. Nah jadi begitu. Jadi balik kita pada tadi. Jadi harus nggak boleh dipertentangkan. Nah masuk kita. Jadi kalau yang dibahas ilmu dalamnya, namanya dibahas dalam ilmu. Walaupun ada yang tidak membahasnya. Nabi Muhammad itu mengajarkan dua-duanya. Fikihnya diajarinnya,
Itu biasanya dipelajari oleh para fuqaha istilahnya. Dalamnya dipelajari oleh mengenai hukama ahli hikmah. Jadi ada yang bilang mengatakan ilmu hikmah, ada yang mengatakan ilmu hakikat, ada yang mengatakan ilmu batin. Ada juga tidak menyebut apa-apa, tidak menyebut judulnya. Jadi jangan sampai kita itu hanya judul saja. Ya, Rasul tidak ada menspesifik ini ilmu hakikat, nggak ada gitu. Itu hanya judul memudahkan saja. Ya. Jangan sampai nanti itu bid'ah, Nabi nggak pernah mengajarkan. Judulnya nggak diajarin, tapi isinya diajarin gitu loh. Sama Nabi nggak pernah mengajarkan akidah, yang diajarkan iman. Sekarang bilang namanya akidah gitu loh. Sama juga judul doang. Nabi dulu nggak ada bilang ini sahih, ini hasan. Ini Nabi nggak pernah menyebut itu. Yang tidak disebut di zaman Nabi bukan berarti nggak ada, isinya ada, cuman belum ada judul. Nah sekarang kita kasih judul, memudahkan untuk orang-orang yang sekarang. Paham maksudnya? Ya, jadi gitu. Ini hanya judul doang. Nabi mengajarkan dua-duanya. Nabi juga nggak bilang ini fikih kok, tapi ini kerjakan, ini tinggalkan. Ini dibikinnya, jadi begitu. Jadi istilah fikih itu juga istilah yang datang belakangan. Ya, jadi gitu. Balik kita pada yang tadi. Nah, jadi ibadah itu adalah syariat yang mengatur hubungan kita dengan Allah. Jadi lebih spesifik. Dalam syariat itu ada ibadah. Di dalam syariat itu nanti ada apa lagi? Tubak mengatur hubungan antar manusia namanya muamalah. Yang mengatur hubungan dia laki-laki perempuan dalam rumah tangga namanya nanti munakahat. Makanya ada istilahnya fikih muamalah, fikih munakahat, fikih sholat. Kalau berkaitan dengan pidana namanya fikih jinayah. Ada lagi tentang orang mati namanya tentang janazah. Jadi begitu, banyak istilah. Itu semua adalah bagian dari fak-fak yang subbab dari syariat itu sendiri. Nah, sekarang masuk kita kepada nanti kita belajar juga apa? Hakikat ibadah. Apa lagi nanya? Ya, hakikat rumah tangga, hakikat pernikahan, hakikat harta. Kita belajar di pelan ke sana tuh, ujung itu. Semuanya pendekatan ilmu biar kita melihat apa? Melihat agama ini tidak dari sisi apa? Tidak hanya dari sisi apa? Melihat agama ini dari sisi luar, juga dalamnya kita lihat. Dalam. Justru kehebatan itu nanti adalah di dalamnya. Intinya itu di dalamnya. Walaupun tidak boleh menafikan yang di luar. Sama seperti kita satu tubuh, nggak bisa kita nafikan tubuh. Manusia ya ada badan ini. Walaupun intinya yang di dalam, tetap fisik ini mesti kita jaga. Makanya kita butuh mandi, butuh tidur, butuh makan, butuh menutup aurat dari sisi fisiknya. Dan seterusnya. Nah, sekarang masuk kita kepada bab ibadah. Hakikat ibadah. Apa tadi ibadah? Ibadah itu adalah hubungan antar kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab fikihnya saya serahkan sama Bapak. Udah banyak kajinya. Dalam YouTube tuh banyak kajinya. Fikih ibadah tuh banyak, fikih sholat, fikih ini, fikih banyak, sudah ada banyak di YouTube. Cuman kalau kaji ilmu hakikatnya sedikit. Ya. Jadi kadang-kadang para ulama atau para ustadz membahasnya sepukul. Ya, ada dalam kajiannya sepukul. Jadi tidak dalam satu kajian yang apa namanya yang utuh gitu. Rata-rata sepukul. Jadi gitu. Tidak. Ini kajian ilmu hakikat enggak. Kecuali yang saya bilang tadi hakikat dalam pendekatan ilmu sufi. Itu betul. Mereka punya kajian sendiri itu. Ya. Jadi gitu. Yang kita maksudnya tidak ilmu hakikat dalam konteks yang sekali tidak kesufian banget, tidak juga ke filsafat banget, berat tengah. Ada filsafatnya dikit. Filsafat itu kan mengandalkan akal, ya. Ada juga sufi itu mengandalkan zauq, rasa. Tetap ada rasa, tetap pakai akal, tapi tidak berada di atas wahyu. Dua-duanya akal
dan rasa itu memperkuat wahyu. Bukan setara dengan wahyu, apalagi berada di atas wahyu. Tidak. Oke, masuk kita kepada kajian yang sebenarnya, yaitu ini biar paham aja, maka saya dekati dulu. Ini namanya apa? Pendekatan ilmu hakikat terhadap ibadah kita. Bagaimana hakikat ibadah? Jadi apa tadi? Hakikat membahas ibadah dari sisi dalam dari ibadah itu, inti dari ibadah itu, makna dari ibadah itu. Kalau luarnya dibahas dalam ilmu fikih, fikih sholat, fikih puasa, fikih haji, fikih umroh, fikih zakat. Fikih zakat itu bukunya khusus, ditulis oleh namanya Dr. Yusuf Qardawi, profesor yang baru meninggal kemarin. Satu zakat, fikih zakat. Jadi gitu. Ada juga fikih sedekah. Ya. Tapi fikih akidah nggak ada apa ya? Karena akidah tidak membahas urusan luar. Justru akidahnya ini banyak ilmu hakikat semuanya. Yang ada fikih itu adalah di mana nanti, di syariat ataupun di akhlak. Kalau di akidah nggak ada fikih iman tuh nggak ada apa. Paham ya? Begitu. Oke, balik kepada yang tadi. Nah, sekarang hakikat ibadah. Ini nanti kita bahas lagi yang tadi ya. Ini secara umum dulu. Hakikat ibadah itu minimal ada 5. Minimal ada 5. Ya, hakikat ibadah. 1, ibadah itu hakikat yang pertama adalah pendekatan diri kita kepada Allah. Jadi hakikat ibadah adalah pendekatan diri kepada setiap sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, baik berupa perbuatan maupun perkataan, itu namanya ibadah. Apa saja perbuatan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah? Perkataan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, itu ibadah. Jadi gitu. Jadi hakikat ibadah apa yang pertama? Pendekatan diri. Dalam bahasa ini namanya taqarrub ilallah. Jadi al-ibadah itu adalah taqarrub ilallah. Nanti kalau kita masuk lebih dalam lagi, jadi kalau ada ibadah yang tidak mendekatkan diri kita kepada ibadah, maka itu bukan ibadah atau tidak jadi ibadah. Bisa begitu. Sholat itu fisiknya, nilai kailasnya. Sholat, ya, fisiknya sholat, tapi sholat tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka sholatnya nggak ada nilainya, bukan jadi ibadah, deh. Nggak tahu jadi apa deh. Bisa. Sholatnya orang munafik, idza qamu ila sholat, qamu kusala, yura'unan nas, wala yadhkuruna Allah illa qalilan. Sholat orang munafik ditolak oleh Subhanahu wa taala. Fisiknya dia kerjakan. Dia berwudu mungkin, dia menutup aurat, dia menghadap kiblat, dia berjamaah, dia takbiratul ihram. Tapi tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka ini tidak dinilai ibadah. Ya, itu contoh. Jadi inti ibadah ya, termasuk juga puasa sama. Puasa itu harus mendekatkan diri kita kepada Allah. Begitu juga zakat, begitu juga baca Quran, begitu juga zikir. Harus mendekatkan diri. Kalau tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, namanya cuman dalam konteks kita sekarang jangan kita, karena kita bukan nabi, bukan sahabat, kita nggak boleh menunjuk orang. Sholat kamu nggak diterima, nggak boleh, karena kita nggak tahu. Sia-sia sholatmu karena tidak mendekat, nggak boleh gitu karena kita nggak tahu ukurannya. Ini hanya sebatas pemahaman. Untuk diri kita boleh, tapi untuk orang lain jangan. Karena kita tahu diri kita siapa, seperti apa mengerjakannya. Jadi inti dari ibadah atau hakikat ibadah adalah apa? Satu, taqarrub
Jadi ibadah harus bisa, jadi kita kerjakan ibadah itu harus bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Apapun ibadah itu, baik itu ibadah yang mahdoh, salat, puasa, zakat, sedekah, haji, umroh, zikir, maupun yang ghairu mahdoh. Apa ini perbuatan? Perkataan yang mendekat jadi ibadah. Rumah tangga itu perbuatan. Halo adik-adik, ini ceramah di sini. Kamu mengganggu saya, kamu ngobrol itu mengganggu saya di sini. Gitu loh. Kamu ngomong itu mengganggu saya, kalau ngobrol di luar saya nggak ganggunya nggak apa-apa. Maka bisa saya tegur. Jadi gitu. Nah jadi kalau kita ibadah ini seperti ini tidak mendekatkan diri kepada Allah, jadi walaupun ibadahnya persis tanpa ibadah, atau nggak nampak ibadah karena mendekatkan kepada Allah, bisa jadi ibadah. Makan, minum itu kan bukan ibadah mahdoh. Rumah tangga, kerja, olahraga, bisa aja olahraga jadi ibadah. Kalau dengan orang yang cuma mendekatkan diri kepada Allah. Nah jadi gitu. Jadi inilah hakikat ibadah yang pertama. Nanti kita bahas lebih dalam lah. Jadi hakikat ibadah yang pertama adalah apa? Pendekatan diri kita atau pendekatan diri seorang hamba kepada penciptanya. Kalau gitu kita mulai kita jadi kalau gitu aku ibadah ini harus bisa bikin dekat. Kalau nggak dekat berarti ada yang something wrong dalam ibadah itu. Jadi kalau ada ibadah yang tidak mendekatkan diri pada Allah, ada yang something wrong dalam ibadah itu. Bisa jadi nggak ikhlas. Ya seperti orang munafik itu kan nggak ikhlasnya. Dia mengerjakan hanya fisiknya doang, dalamnya ya dia nggak sholat sebenarnya. Dalamnya dia nggak sholat. Ya pantaslah ibadah itu tidak mendekati orang dalamnya dia nggak sholat. Atau mungkin nggak khusyuk. Nah kalau nggak khusyuk ini tetap ada nilainya, cuman ya dekatnya nggak tahu dekat, ya dekatnya dikit aja gitu. Macam-macam dekat tapi nggak dekat, bisa begitu. Ya, ini yang pertama. Nah yang kedua, hakikat ibadah yang kedua itu adalah ketundukan kita kepada Allah, ketaatan, ketundukan, ketaatan kita kepada Allah. Jadi hakikat ibadah itu ketundukan. Jadi kalau ada orang nggak ibadah, berarti apa? Dia nggak tunduk berarti mau sombong. Atau bahasa ini lagi penghambaan boleh juga. Jadi penghambaan kepada Allah, ketundukan kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Makanya kalau ada orang ibadah nggak taat, maka nggak jadi ibadah dia. Baik kepada Allah secara fisik dalamnya kepada Allah, secara lahir kepada Rasul. Makanya istilahnya nanti apa? Ibadah itu harus ittiba. Ittiba kepada Rasul, tunduk kepada apa yang diajarkan Rasul. Jadi kalau ibadah yang tidak menghasilkan ketaatan kepada Allah maupun kepada Rasulnya, namanya tidak jadi ibadah. Makanya syarat ibadah kalau kita belajar dulu adalah di samping ikhlas, yang kedua apa? Ittiba. Kalau nggak ittiba nggak bisa. Sholat suka hati mau sholat, aurat nggak ditutup, jamnya kapan saja, nggak pakai wudhu, ya nggak bisa. Karena sholat itu adalah apa? Tadi bentuk ketundukan, bentuk ketaatan, atau istilahnya bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah itu harus tunduk pada apa yang Allah sampaikan. Bagaimana mungkin kita mengatakan kita ibadah tapi nggak tunduk kepada Allah? Nggak mungkin, nggak bisa. Aku ibadah suka hati aku, yang penting aku dekat, bisa? Nggak bisa. Karena itu bentuknya adalah bentuk ketundukan kau kepada Allah, maka kau harus ikut apa yang Dia tentukan, baik dari Allah langsung atau Allah melalui Rasulnya. Makanya ibadah harus apa? Ittiba kepada Rasul, terutama ibadah-ibadah yang bersifat mahdoh. Makanya shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti aku sholat. Haji khudhu anni manasikakum,
Ambillah dari aku manasik haji kalian, cara kalian berhaji. Jadi begitu. Jadi balik kita kepada itu tadi. Itu pendalaman ini kita bahas pada waktu yang akan datang. Jadi begitu. Jadi kalau ada ibadah tidak menghasilkan ketundukan, maka nggak jadi ibadah juga deh, Pak. Yang tadi contohnya. Nah, baik lagi. Apapun perbuatan, apapun perkataan yang menunjukkan ketaatan kita kepada Allah itu jadi ibadah. Bapak bisnis ikut aturan Allah jadi ibadah. Ibu-ibu kita rumah tangga ikut aturan Allah jadi ibadah. Jadi inti ibadah itu adalah apa? Jadi perbuatan apapun yang mengikuti atau taat kepada Allah dan Rasulnya akan jadi ibadah. Sama kayak tadi, perbuatan apapun, perkataan apapun yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah menjadi ibadah. Tidak harus ibadah itu dalam konteks mahdoh saja. Mahdoh itu yang itu sholat begitu, yang ada, yang aturannya itu jelas, tempat, waktu, syarat dan rukun, itu mahdoh namanya. Pakai bajunya ikut aturan Allah, taat sama perintah, maka pakai bajunya jadi ibadah. Itu semuanya ibadah, Pak. Nah, ini hakikat ibadah. Ini hakikat kedua, Pak. Pengabdian, ketundukan dan ketaatan. Nah, harapannya nanti, Pak, mengapa Allah suruh ibadah kita? Supaya harapannya untuk bab ibadah madoh kita tunduk, harapannya di luar itu pun kita bisa tunduk. Nah, itu sebenarnya begitu. Ada orang yang parsial saja, bab ibadah dia taat, di luar ibadah dalam arti dia nggak taat lagi. Di dalam sholat dia menutup aurat bagi perempuan misalnya, laki-laki aman. Tapi di luar sholat dia nggak menutup aurat. Berarti dia nggak dapat apa? Nggak dapat hakikat. Jadi ibadahnya itu nggak mampu dia transformasi ketundukan itu di luar ibadahnya. Dia rajin sholat, rajin ke masjid, dia haji, dia umroh, dia mungkin rajin baca Quran, dia berzikir, tapi rumah tangganya nggak based on taat kepada Allah. Bisnisnya nggak ikut aturan Allah. Politiknya nggak ikut aturan Allah. Bikin zalim, yang bertentangan sikat. Wah, ini tak udah menyerempet. Gitu. Ya berpolitik ya enggak? Saingan. Ini kan bisa menghambat partai kita nanti. Buang. Apa? Begitu. Walaupun itu orang-orang yang mengaku Islam itu semuanya. Hampir semua orang hebat di partai-partai itu juga orang-orang Islam, maka mungkin haji. Kenapa? Tapi ya ini politik, man. Yang bisa mengganggu stabilitas kekuasaan, stabilitas politikmu, suaramu, ya singkirkan. Nah, begitu. Jadi sholatnya yang dia kerjakan, puasanya yang dia kerjakan, haji yang dia kerjakan tidak bisa terrefleksi di luar ibadah itu. Berarti apa? Parsial. Nah, ini berarti tidak dapat hakikatnya dia. Nah, ini gunanya kita belajar ilmu hakikat kita. Begitu. Ya contohnya perempuan. Loh, kenapa kau pakai jilbab dalam sholat? Ya kan kalau enggak sah sholat. Ini kan perintah Allah, perintah Nabi. Terus di luar sholat kan diperintahkan kau pakai jilbab juga. Ketika kau keluar, ketika kau ketemu orang yang bukan mahrammu. Nah, kenapa kau enggak taat? Nah, berarti ada yang salah. Ada yang enggak benar. Cuma jangan dibilang sia-sia sholatmu, enggak boleh. Mentang-mentang dia politiknya kayak gitu, sia-sia sholatnya nggak boleh, sia-sia hajinya nggak boleh, sia-sia puasanya nggak boleh. Hanya Allah yang bisa mengukurnya. Kadang-kadang kita suka begitu.
Sholatnya nggak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Betul, sia-sia sholat enggak. Punya nilai masing-masing. Yang tahu nilai hanya Allah, nggak boleh. Kecuali kalau jelas munafiknya, itu baru. Kita nggak, jangankan kita, sahabat-sahabat besar ini banyak nggak tahu orang munafik. Kecuali sahabat yang memang diperintahkan Nabi untuk menjadi intel. Umar bin Khattab tuh nggak tahu siapa munafik. Orang sekelabir dia. Yang tahu itu sahabat yang namanya Huzaifah al-Yamani. Nggak tahu dia. Nah, jadi gitu, nggak boleh kita katakan sia-sia ibadah atau ya. Tapi kalau kita bilang hati-hati, ibadahmu bisa rusak, itu boleh. Tapi tidak boleh sia-sia ibadah. Boleh, itu hanya Allah yang tahu. Berapa nilai? Karena itu urusan gaib. Nah, jadi hakikat ibadah yang kedua adalah apa? Ketundukan, ketaatan, dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, hakikat ibadah yang ketiga itu adalah bentuk syukur kepada Allah. Jadi orang ibadah itu berarti dia mau bersyukur. Berarti orang tidak mau ibadah berarti tidak mau bersyukur. Tidak mau bersyukur. Makanya inna atoinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Itu kan menunjukkan rasa syukur. Nikmat diberikan banyak, maka sholatlah engkau. Nanti dalil-dalilnya kita bahas pada pertemuan berikut. Ini kita pembukaan saja. Jadi kalau ada orang nggak mau ibadah, berarti nggak bersyukur. Berarti sholat itu wujud syukur kita. Kok nanti kita spek lebih khusus lagi, syukur apa? Syukur sudah dikasih umur. Makanya selama orang tuh masih ada umur harus sholat. Biar sakit, biar apa? Ya kecuali haid atau nifas, atau kecuali hilang ingatan. Ya, jadi begitu. Puasa itu bersyukur karena dikasih sehat, makanya sakit nggak perlu puasa. Sedekah zakat bersyukur sudah diberi harta. Kalau nggak punya harta, nggak wajib zakat, nggak wajib sedekah. Dan seterusnya. Jilbab bersyukur sebagai perempuan. Kalau laki-laki tak usah gitu loh. Itu sebagai bentuk syukurmu sebagai wanita. Jadi balik kepada itu. Jadi sebagai wujud syukur ibadah itu, apakah sholat, apakah puasa, apakah berzikir, apa saja itu semua. Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kalau kita dalam konteks yang kita belajar lebih dalam lagi, nah dalam ilmu hakikat, nah ini jadikan itu niat gitu, jadikan itu tujuan. Ya Allah, aku ibadah ini untuk mendekatkan diriku kepada Engkau ya Allah. Aku ibadah ini bentuk pengabdian ketaatanku kepada Engkau ya Allah. Aku ibadah ini bentuk syukurku kepada Engkau ya Allah. Jadi begitu, itu tanam tuh. Nah, itu belajar ilmu hakikat tuh begitu. Biar kita dapat intinya gitu loh. Jadi bukan hanya semata-mata ibadah tok. Ketiga, ibadah sebagai bentuk hakikat ibadah adalah apa? Bentuk rasa syukur kepada kita, kepada Allah, dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, hakikat ibadah itu adalah rasa butuh kita kepada Allah. Makanya orang nggak mau ibadah itu orang yang nggak butuh Allah. Nggak butuh Allah, makanya orang yang ibadah itu sombong nanti. Makanya dalam ibadah itu ada doa Pak. Semua ibadah itu pasti ada doanya. Di dalamnya ada doa. Sholat ya udah isinya banyak doa. Puasa walaupun bentuknya adalah fisik kita, tapi di dalamnya dikabulkan doa kita. Doa orang berpuasa itu makbul. Begitu. Jadi ibadah itu adalah bentuk
Bentuk apa? Kita butuh kepada Allah. Jadi orang yang nggak mau ibadah berarti nggak butuh Allah. Berarti sombong, nggak butuh dia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu yang keempat. Ini bahasan lebih dalam nanti kita bahas pada waktu yang akan datang. Nah, yang kelima, ibadah itu hakikatnya adalah makanan rohani atau istilah kita kebutuhan rohani. Pelajaran dia dulu. Kebutuhan rohani, bukan kebutuhan jasmani. Kebutuhan rohani. Justru malah ibadah itu nggak enak di badan kita, di fisik nggak enak ibadah itu, Pak. Nggak enak di fisik. Sholat secara fisiknya nggak enak, disuruh tunduk, disuruh sujud, disuruh ini, nggak enak, capek, pegel, buang waktu. Puasa nggak enak itu secara fisik, lapar, haus. Sedekah itu nggak enak secara fisik, uang keluar, haji apalagi, kurling apa enaknya, Pak? Kalau di mall kuriling mah enak, banyak yang ditengok, banyak yang dilihat, walaupun cuma lihat-lihat doang, namanya window shopping, walaupun nggak beli. Ini kuring sama apa namanya, sama batu hitam doang, apa enaknya? Kuriling lagi, iya deh. Secara fisik nggak enak, karena memang dia bukan kebutuhan fisik. Nggak enak secara fisik. Jilbab juga begitu, nggak enak secara fisik jilbab itu. Enak tuh, gerah nggak? Kan gerah, panas nggak? Panas. Makanya kami nggak mau pakai itu, capek. Hanya ibu-ibu yang bisa, kalau kami nggak bisa, nggak kuat kami, karena kami pakai akal, nggak kuat kami. Betul nggak, Pak? Ya, ibu-ibu karena dia punya rasa lebih enak, dia kuat dia, makanya melahirkan, menyusui, nggak kuat laki-laki. Kalau laki-laki gitu nggak ada yang jadi satupun, karena pakai akal laki-laki itu. Nah jadi begitu. Jadi ibadah itu adalah kebutuhan rohani. Karena dia kebutuhan rohani, kalau orang ibadah tuh rohaninya jadi kuat, jadi sehat, jadi hebat. Rohani begitu, Pak. Walaupun mungkin badannya melemah seperti itu, tapi dalamnya hebat. Jadi walaupun intinya ibadah itu adalah kebutuhan rohani, tapi fisik tetap diatur, tetap gitu loh. Tetap. Wah, saya kan sholat kan rohani, makan rohani, saya ini pegawai, nggak bisa. Tetap kau harus ikut secara fisik. Justru fisik itu menjaga dalam. Balik kita pada yang, jadi yang kelima ada ibadah itu adalah kebutuhan rohani. Nah kalau minimal yang 5 ini kita jaga, Pak, dahsyat ibadah, dahsyat. Sebenarnya sekarang jadikan ibadah itu kita apa? Dekatkan diri, harus makin dekat. Jadi ibadah harus bikin dekat. Kalau nggak bikin dekat, nggak ini sholat. Terus apa lagi? Membuat kita tunduk, taat, patuh. 3, bentuk syukur gitu. Ini semua untungnya kita semua, Pak. Ini yang 5 ini semua untungnya kita. Kalau kau dekat sama Allah, kau disayang sama Allah. Kalau sudah disayang sama Allah, berarti apa? Kita dijaga, di ini, ada semuanya. Dilindungi. Apa yang kita minta dikasih. Tentu saja kebaikan kita. Kalaupun nggak dikasih juga untuk kebaikan kita. Tunduk, hamba. Ustaz, kok kita hamba Allah sih rendah amat? Jangan kau lihat hambanya, kau lihat kepada siapa kau menghamba. Memang kata-kata hamba itu abdun itu rendah. Tapi begitu disandarkan sama yang
maha mulia, kau jadi mulia. Jangan kau lihat hambanya. Seolah budak, tapi budak siapa? Pembantu, kalimat pembantu rendah nggak? Dalam bahasa Indonesia rendah ya. Kalau kita menghina pembantu, kalimat itu rendah. Tapi kalau pembantunya disandarkan kepada presiden, dicari orang sekarang. Berebut orang supaya dapat itu. Apa pembantu presiden? Menteri. Berebut orang sekarang. Hanya ingin jadi menteri. Jilat sana, jilat sini, apa sana, macam-macam lah. Jadi begitu. Apalagi hambanya siapa? Allah. Makanya kok dalam bahasa Inggris ya, Abdullah itu the servant of God, dia bilang. Servant itu apa? Pelayan. Jangan lihat pelayannya, tapi siapa kok yang layan? Allah Subhanahu. Pelayan dalam konteks benar. Malah yang rendah tuh hamba siapa? Hamba harta, udahlah harta rendah, kau menghamba tambah rendah kau. Hamba kekuasaan, hamba jabatan, hamba hawa nafsu, ya Allah. Hamba malaikat aja kita rendah kok. Malaikat itu masih di bawah manusia derajat. Masa kau menghamba kepada yang di bawah engkau derajat? Hamba manusia juga tambah lagi juga. Masa kau setara kau menghamba padanya? Kau hanya pantas menjadi hamba yang menciptakan engkau. Begitu baru pas. Jadi gitu Pak. Balik kita kepada gaji kita. Jadi masuk kepada kita tujuan hamba Allah, ketaatan kepada Allah. Apalagi yang ketiga, syukur. Yang untuk kalau kau hamba Allah, ya kayak ini lah. Yang ngasih gaji, kalau istilah saya bukan hamba, pekerja. Ya, kalau saya itu pekerja, staff. Kalau mau lebih keren lagi staff. Karena staff Allah. Kalau saya lebih senang menggunakan staff Allah. Karena kita staf Allah, berarti yang gaji siapa? Ya Allah. Yang ngasih fasilitas siapa? Ya Allah. Kita gak usah takut rezeki kalau kita ibadah sama Allah. Orang kalau kita kerjanya sama Allah kok, kita hamba Allah, kita stafnya Allah. Allah yang menyiapkan semua fasilitas. Jadi kalau ada orang yang takut nggak makan, takut ini, takut apa, dia rajin ibadah. Ya Allah, selama ini kau ngapain, men? Saya kasih tahu sama kalian Pak, ini mau hakikat. Kok sampai takut kita nggak dapat rezeki, nggak dapat ini, nggak dapat apa? Terlalu gitu loh. Orang kerja di perusahaan aja dia yakin kan, oh hebat kan ada fasilitasnya. Dia kerja di perusahaan. Apakah direktur, apakah manajer, apakah staf? Wow, percaya diri bang, dikasih aja. Kok jadi hamba Allah kok nggak pede? Takut kok nggak dapat rezeki? Berarti ada yang something wrong. Jadi something wrong. Ya, something wrong kita berarti. Kita ini hamba Allah, kita ini pekerja Allah, kita ini staf Allah. Allah yang tanggung semuanya. Berarti kalau ada yang kita takut tidak ditanggung Allah, berarti something wrong. Makanya belajar hakikat ini biar apa takut rezeki kita. Emangnya rezeki itu karena kerja kita? Enggak. Kok kerja sama siapa? Kerja kita nih Pak, ini sebenarnya kerja sampingan nih. Paham nggak? Kita kerja di perusahaan anu, di pegawai anu, itu sampingan kita. Kerja utamanya sama siapa? Sama siapa? Sama Allah. Karena kerja utamanya sama Allah, berarti yang gaji siapa? Allah. Kalau dapat sampingan, alhamdulillah. Kalaupun tak dapat, tidak masalah. Allah yang kasih nanti dalam jalan yang lain. Nah, cuman kita terbalik. Kerja sama Allah sampingan, kerja di luar Allah dibilang utama. Makanya kita jadi takut begitu kita kehilangan rezeki ini, kehilangan pintu pekerjaan, takut kita. Kenapa? Sama Allah itu sampingan. Terus sekarang di apa namanya? Dikikis. Namanya ini kaji hakikat tuh begini, Pak. Jadi biar ibadahnya jadi bener gitu.
Selama ini kita sering ibadah tapi nggak dapat feel itu. Karena kita banyak pada main fisik doang, main fikih doang, tetap ada. Tapi bukan itu yang intinya nanti. Jadi apa ya? Jadi apa? Kita apa? Kita nih kerja sama siapa intinya? Kerja sama Allah. Kepada yang lain itu apa? Sampingan. Dapat? Syukur. Bonus kalau nggak dapat? Ya sama seperti Gojek. Dia udah ada, ini perumpamaan Pak ya. Orang Gojek, dia udah ada kerjaan utamanya, ngasih apa? Ya udah ada kabin. Nah, kalau dia dapat sampingan tiba-tiba ada orang nebeng, ya itu sampingan aja. Intinya udah kerjanya dia. Nggak dapat pun nggak apa-apa, karena sudah ada utamanya. Nah, begitulah harusnya kita. Jadi kita pekerja siapa sekarang? Pegawai siapa? Staf siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu kita apa? Sampaikan. Jadi kalau nggak dapat, nggak usah ini Pak. Nggak usah apa namanya? Nggak usah sedih amat. Karena Allah yang ganti. Nggak dapat di sini, ada di sini. Nggak ada di sini, ada di sini. Nggak ada di sini, ada di sini. Karena Allah, kita stafnya Allah. Cuma ini mesti dilatih. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Kayak kaji ilmu hakikat, biar ada latihan. 2, 3, syukur. Yang untung kita juga lain sakarto. Untung kita juga. 4, butuh, apalagi kita butuh. Allah itu bagaimana kita? Kalau kita butuh Allah, Allah kasih. Kalau kita tak butuh Allah, ya Allah lain. Allah kan bagaimana kita? Ini kita perdalam. Yang kelima itu adalah apa tadi? Kebutuhan ruhani. Biar bikin apa? Ruhani kita kuat. Jadi orang yang ibadahnya bagus, ruhaninya sehat, ruhaninya kuat, ruhaninya hebat, ruhaninya bersih, ruhaninya wangi. Ketahuannya kapan? Nanti kalau udah mati. Makanya orang yang menjadi hamba Allah yang benar itu, begitu dicabut itu, seluruh alam semesta akan mencium wanginya. Kecuali jin dan manusia. Tapi sebaliknya orang yang mati yang tidak hamba Allah, yang zalim, bau. Begitu dia mati terganggu seluruh alam semesta, bau. Menyebarkan bau yang na'udzubillah. Semua terasa bau, kecuali jin dan manusia yang tidak merasakan. Nah, inilah minimal 5 hakikat ibadah. Adapun nanti ya tambahan-tambahan kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Bulan depan. Setelah itu nanti baru kita masuk kepada sekarang nanti masuk bagaimana biar dapat hakikat ini. Jadi ketika ibadah kita dapat hakikat. Gimana caranya? Setelah itu baru kita nanti masuk hakikat. Hakikat sholat dulu, mudah-mudahan dekat-dekat puasa nanti baru hakikat puasa, terus hakikat zakat, hakikat zikir. Ya, kalau mau haji umroh ya sedikit hakikat haji umroh terus. Insya kaji kita masih panjang. Mudah-mudahan sampai 20 tahun yang akan datang. Saya kan udah ngaji 20 tahun nih. Dari 2002. Dari 2002 kita ngaji. Ingat saya itu waktu anak saya yang nomor 3 itu meninggal. Setelah itu baru kita mulai ngaji. Ingat saya itu. Yang ngajak ngaji saya kemarin dulu adalah namanya almarhum Ahmad Iman. Yang ngajak saya dulu. Ya, mudah-mudahan jadi amal soleh beliau. Ya, jadi gitu, 2002. Sekarang 2022. Mudah-mudahan sampai 20 tahun yang akan datang. Berarti ada yang umurnya 80. Ya. Ada yang 70 sekarang, berarti 90. Ya. Pak Edi 70. Nah, insyaallah mudah-mudahan. Biar, nah ini orang-orang hebat semua, anak-anak muda. Ya walau alam bisawab. Mari kita baca hamdalah. Doa penutup majelis. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.